Indo Cafe Coffee Mix 3-in-1, jagonya nge-mix. Indo Cafe, the touch of excellence. The statements we're about to show you are from the Holy Quran and is said to be the official, unchanged, pure word of God, revealed over 1400 years ago. Claiming to be the word of God is a heavy statement, and without proof, or if a single contradiction is found within the book, the apparent word of God will be proven false. So without further ado, let's put the book to the test. In the 23rd chapter, titled The Believers, from the 12th to the 14th verses, God is said to give a detailed description of how the human being is formed. It begins by saying, "We then placed him as a sperm drop in a place of settlement, firmly fixed. Then we made the drop into a alaqa." We will translate this word very soon. "And then we changed the alaqa into a lump. Then we made out of that lump into bones. And then we clothed the bones with flesh. Then we caused him to grow and come into being and attain the definitive human form." In the 21st century, we can now safely say that this verse is clearly describing the process of human development in correct chronological order. However, what we should be paying attention to in particular is the second stage, referring to the development of the embryo. The specific word used to describe the embryo in this verse is the word alaqa. The word alaqa, when translated into English, can mean three separate things. Firstly, a blood clot, or to be suspended, that is to be hanging or clinging to something, or thirdly and finally, a leech. Now, all three definitions don't come anywhere near what we perceive to be the human embryo. So, why are these words used, and what significance do they share with the human embryo? Can the embryo be described as a blood clot? Well, what do you think? In the third week of embryonic development, a tubular heart joins with the blood vessels to form a primordial cardiovascular system, and by the end of the third week, the blood is circulating and the heart begins to beat on day 21. The first thing that comes to mind in regards to being suspended or hanging is the umbilical cord. But we can't use that example because we are simply referring to step 2, before the baby has even formed. But we now know today that the umbilical cord is formed from the connecting stalk. And the connecting stalk is formed as soon as the embryo is formed. The embryo's connecting stalk has even been described by John Allen and Beverly Kramer as an object to suspend the developing embryo in the extra-embryonic column. So an embryo is suspended and does have a strong resemblance with the blood clot. What on earth would an embryo have to do with a leech? Figure A shows the structure of an embryo at 25 days. Figure B shows a leech. Now please note once again that the embryo in this stage is no greater than the size of a kernel of wheat. This is an X-ray of the embryo at 22 days. This is the internal structure of a leech. It's mind-blowing stuff, but you still haven't seen anything yet. This is the head of the embryo at 22 days. The detail you are seeing right now is absolutely impossible to be seen with the human eye and can only be seen with a microscope. This is the back end of a leech. There's no other words used to describe this other than mind-blowing. The pictures we have shown you are impossible to be seen with the human eye or even to be predicted by the human mind. Once again, the verses we have shown you were revealed over 1400 years ago to a man who couldn't read nor write. Are these the words of God? Descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God, from God, from God, from God, from God, from God.
Berdasarkan penelitian, Gunung Everest ini dulunya bukanlah gunung, tapi dasar laut. Lebih 60 juta tahun lalu terjadi pergerakan lempeng tektonik bumi yang bergerak sepanjang waktu, dan akhirnya bertabrakan. Akibatnya, satu piring terangkat ke atas, satu lagi ke bawah. Dari plat yang menungkah berkelanjutan itulah akhirnya terbentuk Gunung Everest dan gunung lain. Satu fakta menarik tentang gunung adalah Allah jadikan gunung sebagai penyeimbang berat ke bumi. Sebab itulah gunung ada di seluruh benua, diimbangkan pula dengan lembah, datarnya serta lurah di sekitarnya. Ia memasak bumi dengan kekuatannya. Ini menyebabkan berat planet bumi terus seimbang pada setiap sisi, menyebabkan tetap beredar sejajar pada orbitnya. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Artinya, engkau melihat gunung-gunung itu, engkau menyangkai tetap di tempatnya, padahal ia bergerak seperti jalannya awan. Demikianlah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ternyata apa yang dinyatakan oleh Al-Quran adalah benar, dan dibuktikan pula oleh penelitian ilmiah dan geologi. Tapi apakah yang terjadi pada Rasulullah ketika menyatakan kebenaran itu 1400 tahun lalu? Beliau dianggap manusia gila. Bukan itu saja, penelitian ilmiah juga membuktikan daratan ini satu ketika dahulu bergabung, terpecah dan bergerak sampai terbentuk benua serta lautan yang ada pada hari ini. Rekaman satelit turut membuktikan Jazirah Arab serta gunung-gunungnya perlahan bergerak mendekati Iran beberapa sentimeter setiap tahun. Sedangkan lebih 5 juta tahun lalu, Jazirah Arab bergerak memisahkan diri dari Afrika, lalu membentuk Laut Merah. Tersedia juga pantai timur dan selatan Somalia kini dalam proses pemisahan, dan telah membentuk belahan lembah yang membujur ke selatan melalui deretan danau Afrika. Potongan tektonik benua Australia juga sedang bergerak ke arah utara dengan kecepatan 6 cm per tahun. Penemuan-penemuan ilmiah serta geologi ini membuktikan Al-Quran itu benar. Sedangkan kebenaran itu baru diketahui oleh ilmuwan setelah 1400 tahun Rasulullah mengungkapkannya. Baru-baru ini terjadi sebuah fenomena retakan di dasar lautan yang mengeluarkan lava. Lava tersebut menyebabkan air mendidih hingga suhunya lebih dari 1000 derajat Celcius. Meskipun suhu lava tersebut luar biasa tingginya, namun tidak bisa membuat air laut menguap. Walaupun air laut ini berlimpah luas namun tidak bisa memadamkan api. Jauh sebelum ilmu pengetahuan mengungkap fakta ini, Al-Quran telah mengungkapnya 1400 tahun yang lalu. Dalam Quran Surat At-Tur ayat 6 Allah berfirman, "Wal-bahril masjur." Arti dari ayat ini adalah ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Diriwayatkan dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya di bawah lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan. Tampak jelas bahwa gunung-gunung tengah samudera tersebut sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi. Gunung itu dapat meledak layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa sesungguhnya di bawah lautan ada api dan di bawah api ada lautan. Setelah Perang Dunia II diadakan penelitian ke dasar lautan, yaitu dalam rangka mencari alternatif barang tambang yang sudah nyaris habis di daratan. Mereka dikejutkan dengan rangkaian gunung berapi di dalam lautan. Pegunungan itu membentang berpuluh-puluh ribu kilometer di tengah seluruh samudera bumi. Kemudian mereka sebut sebagai gunung-gunung tengah samudera. Gunung-gunung itu sebagian besar terdiri dari bebatuan berapi yang dapat meledak, layaknya ledakan gunung berapi yang dahsyat, melalui sebuah jaring retak yang sangat besar. Jaring retak ini dapat merobek lapisan bebatuan bumi, dan ia melingkupi bola bumi secara sempurna dari segala arah dan terpusat di dalam dasar samudera dan beberapa lautan, sedangkan kedalamannya mencapai 65 km. Kedalaman jaring retak ini menembus lapisan bebatuan bumi secara penuh, hingga menyentuh lapisan lunak bumi atau lapisan bumi ketiga, yang memiliki unsur bebatuan yang sangat elastis, semi cair, dan memiliki tingkat kepadatan dan kerekatan tinggi. Bebatuan lunak ini didorong oleh arus muatan yang panas ke dasar lautan, dengan suhu panas yang melebihi 1000 derajat Celcius. Batuan elastis yang beratnya mencapai jutaan ton ini mendorong kedua sisi samudera ke kanan dan ke kiri. Disebut oleh para ilmuwan dengan fenomena perluasan dasar laut dan samudera. Dengan berlangsungnya proses perluasan ini, maka wilayah perluasan itu pun penuh dengan magma. Ini menimbulkan pendidihan di dasar samudera dan beberapa dasar laut. Air lautan tetap tidak mampu memadamkan bara api magma tersebut. Ajaibnya, magma yang sangat panas pun tidak mampu memanaskan air laut dan samudera. Fenomena tersebut mencengangkan para ilmuwan. Keseimbangan dua hal yang berlawan antara air dan api di atas dasar samudera bumi, termasuk di dalamnya samudera Antartika Utara dan Selatan, dan dasar sejumlah lautan seperti Laut Merah. Semua itu merupakan bukti nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batas.